Ya, kita lagi membersihkan lahan kacang, lahan bekas tanaman kacang tanah. Jadi kita akan mengolah, pagi ini kita akan mengolah lahan bekas tanaman kacang ini, membuat bedengan resbek untuk kebutuhan beberapa minggu nanti menanam atau memindahkan semai cabai. Nah, teman-teman bisa melakukan cara seperti ini kalaupun teman-teman tidak punya kompos, tidak punya pupuk kandang, tidak punya sekam bakar, tidak punya bahan-bahan yang lain. Teman-teman hanya bermodalkan sarana bercocok tanam seperti tanah, pacul dan lain-lain, ataupun di lingkungan teman-teman dipenuhi rumput. Teman-teman bisa gunakan cara seperti ini. Ini dua bedengan ya, yang saya gabungkan menjadi satu. Saya akan buat bedengan-bedengan besar seperti ini. Nah, di tengah-tengah parit sebelum bedengan ini, teman-teman mengisi semua bahan-bahan organik kayak rumput, hasil kacang yang teman-teman panen, sudah selesai panen buahnya, teman-teman isi daunnya ke sini. Nanti teman-teman letakkan semua. Setelah itu teman-teman tinggal menutupnya ya, menutupnya dengan tanah. Oke, teman-teman tinggal menutupnya dengan tanah. Dan kalau sudah diratakan semuanya, teman-teman bisa caca lagi rumput dua jenis rumput, yang satu coklat kering, yang satu hijau. Jadi dia mewakili karbon dan mewakili nitrogen. Jadi ada rasio perbandingan yang 4. Teman-teman tinggal letakkan di atas. Letakkan di atas seperti ini. Teman-teman tinggal letakkan di atas seperti di. Teman-teman tujuannya membuat mulsa ataupun tujuannya adalah memberikan banyak bahan di atas agar tanah itu bisa gembur, bisa subur, dan mikroba dalamnya itu banyak. Mikroorganisme, cacing dan lain-lain bisa banyak di dalam tanah bedengan teman-teman itu. Lama-lama semua bahan itu akan lapuk. Dan setelah itu, agar menjaga kelembaban tanah, agar mikroba itu bisa hidup lebih baik, lebih berkembang di situ, teman-teman bisa menyiramnya dengan POC, pupuk organik cair, dari daun-daun hijau, dari pisang, dari buah-buah, dan dari kotoran apa saja, yang penting organik, terserah. Ataupun kalau tidak ada POC, pupuk organik cair, teman-teman bisa menyiramnya dengan air cucian beras yang teman-teman masak, teman-teman tampung setiap hari, kemudian teman-teman siram 3-4 hari sekali, 3-4 hari sekali, 3-4 hari sekali, sampai teman-teman merasa bahwa tanah ini sudah layak untuk ditanam. Sembari teman-teman bisa menyemai bibit apa saja. Sampai teman-teman sudah rasa bahwa tanah ini layak untuk ditanam, cabai, tomat, terong, sayur atau apa, silakan teman-teman tanam. Ataupun kalau tidak ada, teman-teman bisa, tidak ada POC, tidak ada air cucian beras, teman-teman bisa menyiramnya dengan air biasa aja, air sumur, air hujan. Teman-teman siram 3 hari sekali biar tanahnya lembab dan bahan-bahan yang kita tutup itu bisa hancur lebih cepat. Kemudian kalau teman-teman seringkali buat api di dapur, abu bakaran teman-teman kumpul, dia bisa pengganti dolomit, dia bisa mengatur tanah agar tidak terlalu asam, tidak terlalu basah. Kemudian arang-arang kayu itu yang teman-teman bakar ikan atau bakar pisang atau bakar singkong dan lain-lain, teman-teman tinggal tumbuk kecil-kecil atau abu, teman-teman tinggal amburkan di atas tanah ini, di bedengan ini. Kemudian teman-teman biarkan. Ataupun kalau teman-teman punya kompos padat, teman-teman amburkan di atas sedikit aja, kemudian biarkan dan tutup dengan bahan-bahan organik yang kering ataupun hijau. Sehingga itu dia merepresentasi, mewakili unsur nitrogen dan unsur hara yang lain.
kemudian bisa menyehatkan tanah dan tanaman kelak, sehingga teman-teman bisa menikmati hasilnya. Nah, ini saya sudah pernah coba ya, dan hasilnya juga bagus. Kalau teman-teman mau lihat, saya coba, ini hasilnya. Ini cabenya banyak, buahnya padat. Ini tumpukannya, ketahui ini tanamnya tidak berurutan. Jadi cabenya ini banyak, tumpukannya juga, buahnya juga bagus. Ini sudah ada yang matang. Sampai sana ya. Ini juga sudah ada yang matang. Ini juga teman-teman lihat, bisa lihat ini. Ini di bawahnya rumput-rumput yang aku taruh ya. Tapi ini buah, bunga sudah banyak. Di bawah juga ada. Jadi teman-teman bisa lakukan itu, jangan ragu. Nah, ini yang aku maksud. Ini sampai buahnya di bawah. Yang aku maksud, kalau punya cara seperti tadi, ini sampai jatuh ke tanah. Ini semua tumpukan-tumpukan rumput yang aku kasih sebagai mulsa dan dia hancur, melapuk. Itu juga bisa menjadi replen, penolak hama di atas tanaman di atas, karena di bawahnya menguap bahan-bahan organik yang tadi itu, menguap sampai masuk ke atas. Ada oksigen yang membawanya, sehingga dia bisa menjadi penolak hama-hama tanaman yang datang atau hewan yang doyan pada tanaman kita. Jadi buatlah seperti itu, terserah teman-teman, karena itulah hak teman-teman yang tahu tanah teman-teman seperti apa. Tapi perlakuannya organik ya, tidak secara kimia sintetis, karena ini channelnya kebun organik Kota Ternate. Cabenya sehat, tidak ada lalat buah, tidak ada kutu daun, tidak ada tungau. Nah, meskipun ada beberapa yang keriting. Ini yang keriting, aku biarkan, biarlah dia bisa survive, bertahan hidup. Dan aku kasih saja bahan-bahannya lama-lama. Nah, dulu itu juga begini, ketika aku kasih, dia dengan sendirinya mengubah dirinya menjadi sehat, karena ada semacam antibiotik yang kita suplai langsung. Kita istilahnya vaksinasi dengan booster rumput-rumput itu, sehingga dia bisa sehat. Nah, itu bisa teman-teman lakukan. Ini cara mudah, cara simpel, biar teman-teman, awalnya dibutuhkan tenaga ya, Jadi rumput-rumput ini tidak perlu teman-teman cabut, tidak perlu teman-teman kasih racun rumput kayak racun-racun kontak itu kan yang buat rumput mati. Nah, kalau kita mematikan rumput, mematikan kehidupan mereka, nanti mikroorganisme di bawah itu juga mati. Tidak perlu kasih herbisida kontak, racun. Teman-teman hanya perlu cacat tisida, potong tisida, kemudian pacul tisida, dan tumpuk tisida, tutup tisida ya. Semua. Aduh, aku masih ini, nafasnya kurang ini, gegara pacul. Maaf tadi ya teman-teman, tidak perlu kasih herbisida, bisa teman-teman pacul, bisa teman-teman cabut, dikasih, diletakkan ke situ, lalu teman-teman biarkan dia melapuk dengan sendirinya. Oke teman-teman, kalau merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa like, komen, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi. Semoga teman-teman bisa, walaupun merasa baik, silahkan di share ke teman-teman yang lain. Kita saling belajar dan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman organik. Oke, sampai jumpa ya di video-video berikutnya teman-teman. Terima kasih.